kuncinya tuh sebetulnya yang relevan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak sih. Jadi kita lihat anak usia balita gitu misalnya, itu yang paling relevan buat dia apa sih? Kalau investasi ya kejauhan lah ya, dia nggak paham gitu. Atau bahkan tabungan pun mungkin menurut mereka masih sulit gitu. Tapi pengeluaran itu kan nyata. Dengan kita melakukan pendidikan keuangan sedari dini kepada anak-anak kita di rumah, ya memang harus sedini mungkin agar mereka tuh kuat, agar bisa lebih bijak dalam menyikapi kondisi keuangan. Karena teachable moments-nya tuh banyak banget, Mbak. Teachable moments-nya tuh banyak banget. Nah, yang paling penting ya komitmen orang tua bahwa ini penting. Saya ingin menumbuhkan anak-anak dengan kecerdasan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Mes? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan di edisi podcast kali ini Rista mau bahas tentang bagaimana sih mendidik keluarga, terutama tentang keuangan dengan cerdas. Nah, di edisi kali ini kalau kita ngomongin tentang keuangan keluarga, udah pasti semua yang berhubungan dengan keluarga dan uang bisa membuat masalah. Tapi tenang aja, di edisi podcast kali ini Rista nggak sendiri karena Rista kedatangan dua narasumber perempuan yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Nazla Shihab selaku psikolog dan pendiri Sekolah Cikal. Kemudian ada Ibu Novita Sumaryati selaku perwakilan dari Prudential Indonesia. Langsung aja ya Sobat Mes kita sapa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Bu Ella? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Novi, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak Rista, senang ketemu Mbak Rista lagi. Alhamdulillah. Oke, hari ini Sobat Mes, tadi ya udah ada perempuan-perempuan hebat, seorang ibu juga, seorang psikolog, kemudian pendiri sekolah juga, dan satunya perwakilan dari Prudential Indonesia. Hari ini kita membahas tentang mendidik keluarga cerdas finansial. Tapi sebelumnya saya mau ke Bu Ella terlebih dahulu. Bu Ella, kalau kita ngomongin tentang keluarga, kemudian cerdas finansial, kita pengen tahu dulu deh gitu ya, bagaimana sih pola yang diberikan dari keluarga Bu Ella sendiri, terutama tentang keuangan ini nih Bu Ella. Aduh, keluarga saya itu mungkin salah satu karakteristik utamanya adalah keluarga yang cukup terbuka dalam berkomunikasi. Jadi kalau saya refleksi gitu ya, pengalaman diasuh di masa lalu sejak dari masa anak-anak, misalnya percakapan tentang keuangan, itu tuh percakapan yang nggak tabu, nggak disembunyikan dari anak-anak. Jadi sesuatu yang memang yang dibicarakan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan misalnya saya kan pegawai negeri ya Mbak, ya pendapatannya tentu terbatas. Kita tahu jumlah gajinya berapa, itu bahkan sejak kami usia 10 tahunan gitu ya. Terus kemudian pengeluaran rumah tangga itu berapa, kalau mobil mogok belum bisa dibawa ke bengkel gitu misalnya, itu juga kita tahu lagi nabung nih supaya bisa bayar ongkos bengkelnya, jadi mobil itu nggak bisa dipakai ya semuanya, termasuk ayah. Biasanya kalau saya sih memang biasa naik kendaraan umum, tapi termasuk Abi ya juga naik kendaraan umum karena itu dan sebagainya. Jadi percakapan tentang keuangan itu sebetulnya yang jadi sumber pelajaran sih di dalam keluarga, tentang ya gimana kita mengelola pendapatan, gimana kita mengatur pengeluaran. Terus kemudian ada periode di mana saya waktu itu kayaknya akhir-akhir SD itu frekuensi Abi dan Mama keluar kota untuk kepentingan pekerjaan dan sebagainya itu juga sering gitu ya, sehingga bahkan sejak usia itu pun pengelolaan kayak uang belanja di rumah dan sebagainya itu udah diserahkan ke saya gitu ya sebagai anak sulung. Jadi jadi tinggalin uang buat kalau dana darurat, kalau ada apa-apa ini buat dikasih ke asisten rumah tangga yang berbelanja setiap hari dan sebagainya. Sehingga memang terbiasalah untuk membahas itu dan dapat pelajaran dari teladan-teladan yang dicontohkan oleh orang tua di rumah. Beruntung sih alhamdulillah gitu ya, karena ada pelajaran-pelajaran itu. Oke, luar biasa. Berarti kalau ngomongin tentang keuangan, ini bukan suatu hal yang tabu lagi kalau di dalam keluarganya Bu Ella sendiri ya. Tapi gimana caranya mendidik sehingga Bu Ella ini menjadi sosok perempuan yang ya ini juga salah satu panutan aku, Novita ya, selain Bu Novita gitu ya. Karena ini sangat menginspirasi dari dunia sekolah, kemudian psikologinya juga gitu kan ya. Ini pola asuh yang diterapkan oleh keluarga seperti apa sih Bu Ella? Aku jadi penasaran gitu kan ya. Sebenarnya sih menurut saya kuncinya itu ya, hubungannya reflektif. Kalau di
keluarga kita gitu ya, salah satu inisiatif pendidikan yang saya dirikan juga itu modalnya itu sih hubungannya reflektif. Jadi berarti apa komunikasinya itu bagus, kita semua terbiasa merefleksikan apa sih yang membuat hubungan itu jadi baik, jadi saling bahagia gitu ya, komunikasinya lancar dan sebagainya. Yang kedua, disiplinnya positif. Jadi apa yang ditumbuhkan tuh selalu kesadaran sih Mbak, selalu kesadaran. Jadi kita bukan cuma sekedar patuh, kami nggak pernah dihukum dengan kekerasan sama sekali gitu ya, fisik ataupun verbal gitu. Selalu yang terjadi adalah ya memang menumbuhkan kesadaran itu dengan memberikan dukungan-dukungan yang sifatnya positif gitu ke anak, sehingga ya tumbuhnya percaya diri gitu. Nah yang terakhir ya proses belajar yang efektif tuh keterlibatan orang tua sih di pendidikan. Saya mungkin ini juga pesan yang penting gitu ya buat kita semua, dan saya sebagai orang tua mencoba mempraktekkan ini juga gitu ya ke anak-anak saya, ya terlibat dalam pendidikan tuh ya jadi contoh gimana selalu ingin tahu, senang membaca, belajar terus juga walaupun sudah dewasa, walaupun sudah punya berbagai gelar keilmuan dan sebagainya. Nah, itu pengalaman saya dibesarkan yang kemudian jadi prinsip yang juga insya Allah bisa diteruskan gitu ya ke generasi-generasi berikutnya dan sebanyak-banyaknya. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat nih Bu Novita gitu ya sama Sobat Mes gitu ya, bahwa di dalam keluarganya Bu Ella ini pola asuhnya benar-benar open discussion banget ya. Diskusi terus gitu ya, saling support, saling mendukung, dan semua itu tidak ada yang ditutup-tutupin gitu ya, perihal dari keuangan, pola asuh gitu ya. Apalagi tadi dicontohin bahwa ini kenapa kok mobil rusak nggak dibawa ke bengkel, oh berarti lagi nggak ada duitnya, lagi ditabung nih gitu ya. Bagaimana caranya itu nanti mobil bisa dibenarkan. Oke, ini menarik sih Bu Ella, tapi saya masuk dulu ke Bu Novita gitu ya. Bu Novita, kalau boleh tahu kesehariannya ngapain aja sih Bu gitu ya, kan kalau tadi Bu Ella tuh banyak sekali gitu ya, dari sekolah A, B, dan C gitu ya. Kalau Bu Novita sendiri seperti apa? Seneng banget sebetulnya dengerin Bu Ella ya, karena sangat inspiratif gitu. Belajar terus. Iya, belajar terus. Justru kita semakin bertambah usia jadi nggak luntur semangatnya untuk selalu belajar ya Ibu ya. Nah, kalau saya perkenalkan Novita, nama saya Novita, saya mewakili Prudential Indonesia yang dari Departemen Client Relation Center. Jadi tugas sehari-hari kami adalah melayani dan menjawab inquiry yang datang dari para nasabah kami, tenaga pemasar, dan juga rumah sakit rekanan sehubungan proses penjaminan di rumah sakit. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu Ella mengenai pengalaman di waktu kecilnya yang luar biasa dan inspiratif, jadi teringat nih bahwa saya dan Prudential juga tentunya itu juga aktif untuk berkegiatan CSR kami di perusahaan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan juga berbagi informasi mengenai pengelolaan keuangan khususnya untuk para perempuan Ibu ya. Jadi kami memang memilih perempuan karena menurut kami tuh perempuan tuh sangat powerful di dalam keluarga, menjadi menteri keuangan di dalam keluarga. Jadi kami memilih perempuan untuk bisa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang pintar, hebat, untuk bisa mengelola keuangan di keluarganya sehingga bisa lebih bijak dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, dan pada akhirnya kita ingin keluarga Indonesia juga semakin sejahtera. Oke, luar biasa ya. Jadi memang nggak salah nih Sobat Mes ya. Hari ini narasumbernya adalah benar-benar dua perempuan hebat yang gitu ya. Bukan hanya mikirin keluarganya aja tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Dan udah pasti berkah ilmunya ya. Oke. Baik, ini menarik ya. Hari ini kita membahas tentang mendidik keluarga cerdas finansial. Saya ke Bu Ella terlebih dahulu. Sebagai seorang pendidik, kemudian akademisi juga gitu ya. Sangat konsen sekali dengan perkembangan dunia pendidikan. Oke, menurut Ibu Ella sendiri, apakah pendidikan tentang keuangan ini juga menjadi satu konsen penting yang harus diterapkan di sekolah? Karena quote-unquote lagi-lagi, kalau kita melihat dunia pendidikan nggak ada materi khusus tentang pembelajaran keuangan. Benar nggak sih Bu Ella? Iya tuh. Sebetulnya materi khusus tentang pembelajaran keuangan nggak ada. Kalau dibilang materi khusus itu mata pelajaran gitu ya. Tapi
kalau kita bilang cerdas finansial, itu kita balik lagi tujuannya apa sih? Ya. Kan sebetulnya literasi atau kecerdasan itu tujuannya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, gitu kan? Kemampuan untuk jadi lebih berdaya dalam hidupnya di luar sekolah nih ya, sesudah dia lulus, selama dia bersekolah dan sebagainya. Jadi walaupun nggak ada mata pelajaran langsung tentang yang namanya cerdas finansial gitu ya, seperti IPS, IPA dan sebagainya, sebetulnya cukup banyak tujuan-tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah, bisa mengambil keputusan, bisa mengambil pilihan-pilihan yang bijak, bisa mengendalikan diri. Itu semua keterampilan-keterampilan, itu semua kompetensi-kompetensi yang sebetulnya akan mengantar pada kecerdasan finansial. Jadi saya juga nggak mau kita salah paham, kita harus tambah mata pelajaran di sekolah gitu ya dengan cerdas finansial atau literasi finansial, karena lagi-lagi konteks aplikasinya memang dalam konteks finansial, gimana nabung, gimana mengatur pengeluaran dan sebagainya. Tapi keterampilan-keterampilan dasarnya itu sebetulnya transdisiplin untuk bisa mampu menyelesaikan tugas atau eksperimen sains pun misalnya, itu butuh kemampuan buat mengendalikan emosi, mengelola frustasi, sabar gitu kan. Untuk cerdas finansial orang tua tahu tujuannya gitu. Jadi banyak kesempatan lain seandainya pun gitu ya di sekolah, dan di kebanyakan sekolah atau madrasah sekarang itu nggak ada mata pelajaran cerdas finansial. Itu guru-guru yang mengajar mata pelajaran apapun gitu ya, atau orang tua yang terlibat aktif dalam pengasuhan anaknya sebetulnya sedang melatih kecerdasan finansial ini, walaupun mungkin nggak disadari atau nggak dijudulin seperti itu gitu, Mbak. Oke, jadi secara implisit gitu ya. Oke, sebenarnya dunia pendidikan bukan, jadi kalau ngomongin tentang pendidikan keuangan nggak melulu bahwa uang itu ABCD, tapi ternyata banyak pembelajaran yang sebenarnya bisa kita sangkut pautkan dengan bagaimana proses kita pengenalan uang terhadap anak maupun keluarga. Walaupun kalau bisa eksplisit lebih baik ya. Kalau misalnya memang ada project yang berdasarkan itu dibicarakan di rumah, dibicarakan di ruang kelas. Tapi saya juga ya itu tadi nggak mau kayak arah pembicaranya itu harus ada suatu waktu khusus, sehingga kemudian kita ngerasanya udah deh nggak mungkin saya bisa ngajarin murid saya atau nggak bisa ngajarin anak saya karena tidak ada yang judulnya itu. Oke. Ini menarik loh ya, karena banyak di luar sana yang bilang wah harus banget nih ada mata kuliah atau pelajaran khusus tentang bagaimana ngatur uang gitu-gitu ya. Karena kalau ngomongin uang kan nggak ada di sekolahan gitu. Artinya kalau dari Bu Ella sendiri sebenarnya itu sudah diajarkan, karena dalam mengatur keuangan juga perlu kesabaran gitu ya Bu ya, perlu ilmu juga gitu. Jadi banyak sekali disiplinnya gitu ya. Oke, berarti kalau dari sekolah itu adalah mindsetnya terlebih dahulu ya Bu ya, yang harus kita utamakan. Oke, kalau saya ke Bu Novita, menurut Ibu sendiri penting gak sih gitu ya pembelajaran tentang uang untuk di sekolah maupun di keluarga sendiri? Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin uang, sumber masalah katanya buat ribut antara anak sama orang tua, bahkan orang tua dengan sekolah karena nggak bisa bayar dan lain-lain. Menurut Ibu sebagai praktisi keuangan seperti apa? Iya, menurut saya itu paling penting sekali gitu ya. Karena apa? Mendidik keluarga, mendidik anak-anak tentang bagaimana mengelola keuangan itu menjadi sangat penting. Karena apa? Seseorang yang punya literasi keuangan yang lebih baik, yang mindset keuangannya lebih baik, pastinya dia akan jauh lebih disiplin. Pastinya juga dia akan lebih bijak dalam melakukan mengelola uangnya gitu. Bagaimana dia merasakan susah ya mendapatkan uang. Kemudian jadi dia harus berhati-hati kalau mau belanja gitu ya. Karena kan sekarang orang mudah sekali gitu untuk konsumsi ya, dan terjerat hutang. Dan terjerat dengan hutang, pinjaman-pinjaman yang sekarang makin dipermudah gitu ya. Jadi dengan kita melakukan pendidikan keuangan sedari dini kepada anak-anak kita di rumah, memang harus sedini mungkin agar mereka tuh kuat, agar bisa lebih bijak dalam menyikapi kondisi keuangan dan juga bisa menjadi filter terhadap perilaku keuangan yang buruk secara lingkungan gitu ya. Kan kita ngejagain anak-anak kita, tapi apakah kita bisa menjaga dari lingkungan sekitarnya gitu? Wallahu alam, karena mungkin yang kita ajarkan
hanya untuk anak kita, tapi yang di luar lebih keras gitu godaannya. Tapi kalau kita tancapkan ilmunya dari kecil sedikit demi sedikit dan itu sudah mengakar, insya Allah pada saat dia ketemu dengan orang yang perilaku keuangannya kurang baik, itu yang ketemu yang suka nawarin pinjaman, kemudian yang konsumtif, boros gitu, dia punya basic yang kuat untuk menolak gitu, untuk bilang bahwa no, gue nggak mau ikut nih yang kayak gini karena mama saya ngajarinnya begini gitu. Dia ingat apa yang diajarkan di rumah, apa yang sehari-hari dilihat oleh mama papahnya di rumah gitu ya. That's why memang orang tua tuh mempunyai peran yang sangat penting sih untuk menginfluence perilaku anak di rumah. Karena kalau orang tuanya boros ya pasti anaknya ikutan. Orang tuanya gampang buka e-commerce untuk belanja pasti juga dia akan ikutan gitu. Jadi memang kita harus pinter tarik ulur sih gitu ke anak-anak kita. Soalnya kalau aku jadi ini ya, nyambung, orang tua jadi teladan, tapi sebetulnya kan anak itu nggak dapat informasi yang utuh. Itu pentingnya percakapan kan. Jadi ya barang e-commerce datang terus, tapi anak sebenarnya nggak tahu budgetnya untuk pengeluaran itu berapa sih gitu ya. Terus kemudian boros gitu, apa punya gaya hidup tertentu, nggak tahu juga sebetulnya punya tabungan apa enggak. Anak taunya cuma diajak bepergian gitu ya, liburan ke kota lain, ke negara lain, tapi nggak tahu bahwa kemudian ya utang kartu kreditnya berbulan gitu. Jadi karena itu pendidikan tadi sangat penting, karena kalau pendidikan itu kan kita dengan sadar kayak bikin ya kurikulum di sekolah atau kurikulum di rumah untuk membuat anak itu punya pemahaman yang utuh. Karena kalau nggak dia juga lihatnya separuh-separuh semata-mata, karena orang tua juga memang tidak menceritakan seluruh aspeknya gitu kan, pendapatan, pengeluaran, kemudian tabungan, utang atau investasi atau sedekah gitu. Itu ada paling tidak ada 6 aspek gitu ya yang seharusnya memang ada pendidikannya gitu dalam konteks kecerdasan finansial. Ini menarik banget ya. Tadi Bu Novita bilang bahwa kalau bisa sih sedini mungkin anak-anak diberikan informasi atau literasi tentang keuangan. Kemudian tadi ada 6 poin penting juga nih Bu Ella ya gitu. Saya mesti ke Bu Ella lagi nih. Sebagai seorang pendidik, kemudian juga Ibu sangat berinteraksi hampir tiap hari ya dengan anak-anak kecil gitu ya. Hampir tiap hari ya Bu ya gitu. Kalau memang literasi atau pendidikan tentang keuangan ini penting sekali untuk diberikan kepada putra-putri kita. Caranya seperti apa sih Bu? Apakah memang perlu di leveling, artinya berdasarkan usia kah atau berdasarkan jenjang sekolah kah gitu ya, agar mereka juga punya pemahaman yang tadi Ibu bilang adalah bahwa harus kompleks nih ngejelasinnya gitu. Kalau tadi di awal Bu Ella bilang mama papa atau abi sama mama tuh kasih tahu bahwa oh ini ya kita mau ke luar negeri nanti biayanya dari sini udah dijelasin, tapi kan nggak semua orang tua memperlakukan hal yang sama. Nah menurut Bu Ella sendiri untuk kita memberikan pendidikan atau literasi kepada putra putri kita sejak dini itu caranya seperti apa? Harus di leveling berdasarkan usia kah gitu ya, karena quote unquote otak manusia juga berbeda nih penerimaannya Bu gitu ya. Apakah harus sesuai jenjang sekolahnya? Terus ada nggak sih kayak alat peraga yang memang harus diberikan, harus punya di dalam rumah atau di sekolah, mungkin gimana tuh Bu? Iya, tentu harus sesuai ya tahap perkembangannya, jenjang usianya dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang sama orang tua juga harus sesuai, itu saya khawatirnya ntar harus ada textbooknya gitu ya atau tadi dan sebagainya. Jadi kuncinya tuh sebetulnya yang relevan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak sih. Jadi kita lihat anak usia balita gitu misalnya, itu yang paling relevan buat dia apa sih? Kalau investasi ya kejauhan lah ya, dia nggak paham gitu. Atau bahkan tabungan pun mungkin menurut mereka masih sulit gitu. Tapi pengeluaran itu kan nyata. Kita kalau kita jalan-jalan di akhir pekan, itu sebetulnya ada nggak budget untuk kamu beli mainan gitu di konteks itu. Anak sudah mulai masuk ke SD gitu, itu juga konteks yang relevan. Apa kok temanku punya, aku nggak punya gitu. Perbedaan ya nilai dalam keluarga, karena itu bukan cuma soal perbedaan pendapatan ya. Ada mungkin yang pendapatannya lebih kecil tapi pengeluarannya lebih besar gitu ya. Dan misalnya, nah itu kan jadi relevan tuh membicarakan apa sebenarnya seberapa banyak sih dari pendapatan kita yang kita gunakan untuk misalnya membeli barang-barang tertentu gitu. Jadi di setiap tahapan usia tuh ada lagi anak yang udah mulai masuk SMA, sudah mulai berpikir juga tentang karir. Aku kepingin jadi apa, gajinya berapa sih gitu ya, memilih pekerjaan berdasarkan
pendapatannya itu berapa, apa betul kita bekerja hanya untuk uang, sebetulnya uang dari bekerja itu kita pakai buat apa saja. Dia bertemu dengan kakek neneknya yang mungkin usianya sudah lanjut gitu, apa tanggung jawab kita terhadap keluarga, kita ajak ke rumah ibadah gitu ya, ke masjid, kita kasih sedekah di situ, seberapa banyak sih yang dialokasikan keluarga kita untuk sedekah. Jadi nggak perlu kayak oke ini saya sih habis denger Mbak Ella di podcast kita bikin kurikulum, kita bahas semuanya dari A sampai Z gitu ya dengan duduk ini. Enggak, karena teachable moments-nya tuh banyak banget Mbak. Teachable moments-nya tuh banyak banget. Nah, yang paling penting ya komitmen orang tua bahwa ini penting, saya ingin menumbuhkan anak-anak dengan kecerdasan finansial, dan saya lihat nih momen-momen apa gimana itu kemudian percakapan tentang itu, teladan tentang itu juga bisa dicontohkan. Dan saya yakin sih kalau yang sambil dengerin ini pasti kebayang deh, hari ini aja ada banyak momen gitu ya sebenarnya di mana kita bisa ngebahas itu gitu ya, pada saat kita belanja di warung, pada saat kita lagi di jalan ngelihat toko, mungkin banyak sekali kesempatan-kesempatan yang kalau kita nggak punya tujuan menumbuhkan kecerdasan finansial ya lewat begitu aja gitu ya, tiba-tiba anaknya udah mau menikah terus baru harga rumah segini, kelola rumah tangga sini, padahal sejak dini tadi sebetulnya kita punya bertahun-tahun sebelumnya untuk sedikit demi sedikit mengenalkan dan menumbuhkan kompetensinya. Wow, luar biasa ya, dengan cara yang singkat aja. Contoh tadi misalnya gini kecilnya ya, Sobat Mes gitu. Misalnya tadi kita beli ini, tadi kita beli itu karena kita memang butuh, karena kita lapar gitu ya. Jadi budgetnya mama tuh beli ini, dengan cara yang sesederhana itu ya Bu Ella ya, bisa menumbuhkan engagement dengan anak, kemudian kita juga bisa memberikan literasi. Jadi Sobat Mes, nggak melulu literasi itu harus sesuai dengan textbook, karena menurut Bu Ella dan Bu Novi sendiri bahwa mengenalkan literasi keuangan kepada putra-putri kita bisa dilakukan dengan sesantai mungkin, dengan momen-momen yang memang dilalui setiap harinya bersama putra-putri. Tapi pertanyaannya lagi gini, memberikan edukasi kepada putra-putri tidak semudah memberikan telapak tangan, betul ya Ibu ya? Oke. Kalau Bu Novi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri pada saat memberikan edukasi kepada putra-putri? Contoh gini ya, kalau anak-anak masih kecil kan, "Ma pengen mainan, jangan dulu, jangan, mama nggak ada duit." Terus guling-guling. Terus habis itu mamanya duitnya dipakai beli yang lain. Iya gitu kan ya. Gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bu Novita? Sebetulnya dasarnya itu kan nilai-nilai dalam keluarga gitu ya. Jadi kita ngomong literasi keuangan tuh kita bukan cuma sedang mengajarkan anak tentang uang, tapi tentang values. Antara suami dan istri juga harus ada keterbukaan terhadap pengeluaran, pemasukan, sehingga anak-anak pun nanti akan melihat dari situ.